Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Hidup Berarti. Kita kedatangan tamu Insinyur Sudarmanto. Dia adalah seorang yang bisa dicontoh. Perbuatannya sering menginspirasi teman-temannya untuk berbuat kebaikan. Kita akan tanya pandangan hidupnya seperti apa. Saya sebenarnya tidak punya kiat-kiat tertentu atau tidak punya interest tertentu. Pokoknya dalam hidup itu mengalir, tapi dalam arti mengalir itu ya tidak bebas mengalir begitu. Paling tidak ada kerangkanya. Yang pertama, memang kita sebagai manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi itu dasarnya manusia diciptakan itu adalah agar dia itu beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, sebaik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain di luar dirinya. Kemudian terkait dengan hal itu berarti untuk bisa bermanfaat, untuk bisa beribadah berarti kita otomatis harus bisa berkorban, otomatis. Karena untuk mencapai dua hal tersebut itu tidak mungkin kita itu tidak berkorban, pasti berkorban. Nah itu kerangka berpikirnya seperti itu, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari ya kita memang semua punya keperluan, punya tanggung jawab, entah itu tanggung jawab terhadap pribadi, terhadap keluarga, maupun terhadap keluarga besar, maupun terhadap masyarakat yang lebih luas. Kita punya tanggung jawab dan kita punya tanggung jawab pribadi. Nah, tetapi di dalam kisah-kisah yang ada, mereka-mereka yang menjadi dicintai oleh Allah, yang dikasih oleh Allah, umumnya itu kita mengacu pada, bukan umumnya, tapi kita mengacu pada yang telah sejarahnya, yaitu dari para nabi, para syuhada dan lain-lain. Jadi kalau dicermati perjalanan hidup mereka, umumnya mereka itu memang tidak memikirkan diri sendiri, keluarga juga dipikirkan, umumnya begitu. Tampaknya tidak dipikirkan, jadi mereka lebih banyak memikirkan umatnya, memikirkan orang lain. Apakah keluarganya tidak dipikirkan? Ya tidak, sebenarnya tetap dipikirkan, tetapi yang lebih dominan di dalam kehidupan mereka adalah mereka memikirkan di luar dirinya. Nah itu memang sesuatu yang perlu kita contoh, semampu kita mengarah ke sana. Jadi hidup itu opo itu kan cuman begitu tok. Kita hidup dilahirkan, dihidupkan, kemudian sudah diberi rezeki, kemudian nanti juga dimatikan dalam jangka waktu yang juga terbatas. Sehingga hidup itu ya cuman begitu tok. Jadi kalau begitu tok ya kita tidak meneladani mereka itu, yaitu memikirkan di luar diri kita, itu ya mungkin akan kurang bermanfaat. Filosofinya sebenarnya kalau kita memikirkan diri kita atau keluarga kita, dan itu juga otomatis tuh ya terpikirkan, tetapi dominasi di mindset kita itu bisa berbeda-beda. Jadi kalau kita memikirkan diri kita atau keluarga kita atau orang-orang tertentu di antara kita, itu otomatis ya sudah, Allah itu lepas tangan, sudah mau kita wis mikir ke awake dhewe, kan tidak perlu Allah itu ikut memikirkan. Nah, tetapi kalau kita itu memikirkan di luar diri kita, diri kan tidak harus mikir itu, kita nggak ada yang memikirkan. Nah disitulah barangkali Allah itu yang akan memikirkan kita.
Jadi kalau kita dipikirkan dewe, kalau dipikirkan oleh Allah itu logikanya adalah dewe mumet memikir awake dewe. Tapi kalau kita dipikirkan Allah, yang mumet bukan kita, tapi sudah jaminan dari Allah bahwa Dia menjamin segala-galanya tentang hidup ini. Kalau yang menciptakan Allah, yang berkuasa Allah, kemudian nanti yang mematikan juga Allah, yang memberi rezeki juga Allah, yang mengatur segala juga Allah. Nah, kira-kira filosofi itu yang barangkali setiap kita punya sebenarnya, cuman kadarnya itu berbeda-beda. Jadi kalau para nabi, para wali dan sebagainya itu mungkin kadarnya tinggi sekali. Tapi kalau kita mungkin levelnya ya masih di bawah, ada yang di bawah lagi, tapi semua punya seperti itu. Hanya mungkin beda-beda di dalam levelnya. Nah, kalau kami ya pokoknya ya hidup itu ya sudah begitu aja, hidup nggak ada interest, nggak ada apa. Yang penting bisa ada manfaatnya, dan itu bukan berarti kita itu sudah tidak perlu semua orang punya kebutuhan sendiri, semua orang punya masalah sendiri. Tetapi masalah kita ini saya pikirnya rasa awake dhewe, saya pikirnya yang Maha Kuasa. Kita biar diberikan oleh yang Maha Kuasa. Kita nggak kuat kalau mikir ke awake dhewe. Nah, kita cukup memikirkan yang di luar diri kita. Nah, itu aja kira-kira filosofi ini, bahwa enak urip rano interest ya mungkin ya lebih segala sesuatu enak. Artinya kita bertindak juga enak. Resikonya juga peduli. Resikonya apa enggak? Memang kita urusannya bukan dengan manusia, bukan dengan makhluk, urusannya adalah dengan Allah, bukan dengan teman, bukan dengan atasan, bukan dengan bawahan, urusannya adalah dengan Allah. Sehingga ya jalan gitu aja. Yang penting tidak keluar dari rel aturan syariat dari agama, dari aturan-aturan yang ditentukan oleh Rasulullah, Allah itu dicontohkan oleh Rasulullah dan para pengikut-pengikutnya. Itu aja, Mbak. Kira-kira saya ingin ya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Anto sangat bermakna. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.